Halo guys, ketemu lagi bersama saya Angga dari channel Rak Gadget. Dan di seri ini saya akan ngabarin kalian tentang seputar peluncuran iPhone terbaru yang akan diselenggarakan besok. Namun ada hal yang unik nih dari desain baru iPhone 14 Pro, yaitu pengganti layar poni atau notch di layar iPhone terbaru nanti akan menjadi lebih kecil ya. Namun ada hal yang unik nih dari desain baru iPhone 14 Pro, yaitu pengganti poni atau notch di layar iPhone terbaru nanti menjadi lebih kecil. Namun, sepertinya sih sedikit terlihat aneh ya. Oke, sebelum masuk ke kabar utamanya ya guys, buat kamu yang kepo banget dengan info gadget dan teknologi, pastikan subscribe karena di channel ini akan ada kabar update dan berbagai tips trik juga. Dan langsung saja kita ke kabar utamanya ya guys. Setiap tahunnya, peluncuran iPhone generasi terbaru menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh para fanboy Apple di seluruh penjuru dunia. Bocoran demi bocoran mulai bermunculan dan menunjukkan titik terang di setiap mendekati event peluncurannya. Jika tidak ada kendala, iPhone kabarnya akan diluncurkan tanggal 7 September besok ya guys. Namun ada beberapa hal yang menarik di event peluncurannya nanti. Dan rumornya kali ini biasanya tidak akan meleset. Jadi Apple pada tahun ini akan menghilangkan seri mini di lini modelnya. Jadi nantinya akan ada iPhone 14 biasa, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max. Mengenai ukuran layar, jika dibandingkan dengan seri iPhone tahun lalu, hampir tidak ada perbedaan ya guys, yaitu iPhone 13 6,1 inci, iPhone 13 mini 5,4 inci, iPhone 13 Pro 6,1 inci, dan iPhone 13 Pro Max 6,7 inci. Nah, pada iPhone 14 ini ternyata Apple mengeluarkan dimensi layar yang sama dengan ukuran iPhone 13 tahun lalu. Hanya yang membedakan adalah di seri iPhone mininya digantikan dengan iPhone 14 Max yang memiliki dimensi layar 6,7 inch. Untuk iPhone 14 versi reguler dan seri 14 Max akan memiliki desain yang sama persis dengan iPhone seri tahun sebelumnya. Namun untuk iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max sepertinya akan dilakukan perubahan desain yang cukup signifikan karena hilangnya layar poni pada seri 14 Pro dan 14 Pro Max. Poninya itu akan digantikan dengan model seperti lubang atau punch hole seperti pada layar Android kebanyakan. Namun ada yang unik di sini. Katanya ketika iPhone ini diaktifkan, maka bentukan punch hole yang seperti huruf I ini akan menyatu. Wah, ini sih keren ya. Untuk bagian belakangnya, iPhone 14 akan memiliki tonjolan yang sama persis dengan iPhone 13 series. Kabarnya, Apple akan membenamkan bahan sasis dengan material titanium pada iPhone 14 seriesnya. Namun, apakah ini hanya untuk iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max saja? Atau di semua lini iPhone ini masih belum pasti ya guys. Bahan material titanium ini digadang-gadang lebih tahan terhadap goresan, bahkan lebih kuat dari baja dan aluminium. Jika rumor ini benar, maka iPhone menjadi salah satu smartphone pertama di dunia yang menggunakan material titanium. Di seri Apple tahun lalu, hanya iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max saja yang mendapatkan fitur ProMotion Display. Namun untuk seri iPhone 14 kali ini, konon katanya semua lini iPhone 14 akan mendapatkan fitur ProMotion Display dengan refresh rate 120 Hz. Yang belum tahu, ProMotion Display itu merupakan fitur eksklusif ya dari Apple yang bisa menyesuaikan refresh rate sesuai dengan kebutuhan secara otomatis, sehingga dapat menghemat baterai dengan lebih optimal. Untuk dapur pacu, iPhone 14 versi reguler rumornya akan ditenagai chipset Apple A15 Bionic, sama seperti iPhone seri sebelumnya. Namun dari beberapa sumber menyebutkan bahwa iPhone versi 14 reguler juga akan mendapatkan chipset terbaru, yaitu Apple A16 Bionic. Entahlah ya mana yang benar ya guys, jadi kita tunggu saja saat peluncurannya nanti. Dari sisi kamera, Apple menjanjikan lensa kamera dengan zoom periskop dan zoom optik yang besar. Wow, penasaran ya seperti apa? Menurut bocoran yang beredar, kemungkinan besar lini iPhone 14 akan dibekali dengan kamera utama dengan sensor sebesar 48 megapiksel dan dapat merekam video hingga 8K dengan mulus, yang mana resolusinya lebih besar dibandingkan dengan seri iPhone 13 yang hanya memiliki resolusi 12 megapiksel. Namun untuk kamera depannya sendiri belum ada bocoran pasti ya berapa resolusi yang ditanamkan. So, hal ini kita pastikan di 7 September nanti ya.
Rumor selanjutnya yang menarik adalah bahwa di iPhone 14 series kemungkinan ada beberapa lini yang tidak dibekali slot SIM card secara fisik ya guys. Bila hal ini benar terjadi, maka iPhone 14 hanya dibekali slot eSIM saja. Hal ini memang terkesan lebih canggih ya guys, namun di Indonesia kita tahu bahwa operator yang mendukung eSIM hanya Smartfren saja. Sedangkan operator yang lain ya seperti Indosat, Telkomsel, dan XL masih belum mendukung eSIM. Oh ya, yang belum tahu eSIM itu apa? eSIM merupakan elektronik SIM yang mana tidak ada kartu fisik yang dimasukkan ke dalam smartphone ya guys. Cara memasukkannya, kita tinggal scan QR code yang ada pada perdana SIM yang nantinya secara otomatis nomor akan terregistrasi pada smartphone kalian. iPhone 14 tahun ini bakal dijual dengan storage yang paling kecil 128 MB untuk iPhone 14 dan 14 Max. Sedangkan untuk yang versi 14 Pro dan 14 Pro Max akan diberikan storage paling kecil sebesar 256 MB. Untuk kapasitas RAM tidak diketahui secara pasti, namun menurut beberapa bocoran, RAM pada iPhone 14 sebesar 6 GB. Namun untuk perangkat iPhone sih biasanya orang tidak akan memikirkan berapa RAM-nya ya. Seberapa kecil RAM yang tersedia di iPhone, tetap saja di iOS akan optimal seberapa banyak aplikasi yang kamu buka. Menurut rumor dari beberapa sumber seperti iDrop News, iPhone 14 akan dijual mulai dari harga $799, iPhone 14 Max mulai dari $899, dan iPhone 14 Pro mulai $1.099. Dan iPhone 14 Pro Max dijual mulai dari harga $1.199. Oke, itu dia tadi guys kabar seputar desain terbarunya iPhone yang akan dirilis besok. Kamu juga bisa kirim komentar kalau kamu punya pendapat tentang kabar Tekno hari ini. Saya Angga dari Rak Gadget, sampai jumpa di video selanjutnya.